Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai audit persediaan dan pergudangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Monika Cahyani dengan BP 1911022030 dan teman saya Atika Pratiwi Herman dengan BP 1911022028 dan Jihan Fairuz dengan BP 19110210. Baiklah, langsung saja, yaitu materi pertama akan dijelaskan oleh Atika Pertiwi. Baiklah, selanjutnya saya membahas tentang pengertian dari persediaan. Persediaan adalah aset untuk tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dan digunakan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan juga persediaan digunakan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakannya proses produksi atau untuk tambahkan jasa. Selanjutnya, sifat persediaan menurut Sukrisno Agus. Sifat persediaan yang pertama merupakan aktiva lancar karena sekitarnya kurang atau sama dalam 1 tahun. Yang kedua, memiliki nilai yang besar khususnya untuk perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, memiliki pengaruh besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi. Selanjutnya, contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan menurut Sukrisno Agus. Yang pertama ialah bahan baku, yang selanjutnya ialah barang jadi, dan selanjutnya barang proses, dan selanjutnya musik barang atau spare part. Selanjutnya terdapat bahan pembantu dan barang perjalanan. Selanjutnya ada barang konsinyasi atau konsinyasi A atau konsinyasi keluaran, yaitu barang pada perusahaan lain, dan konsinyasi in atau barang perusahaan yang lain di perusahaan. Selanjutnya terdapat akun mempengaruhi persediaan. Terdapat terbagi dua, yaitu periode dan ketentuan. Dan periode terdapat pembelian, yaitu pembelian, potongan pembelian, penjualan, yaitu penjualan dan potongan penjualan. Selanjutnya terdapat perpetual, terdapat besaran barang dagang, penjualan, dapat penjualan dan potongan penjualan. Akun mempengaruhi persediaan yang pertama. Dokumen terkait ialah yang pertama permintaan pembelian, pesanan pembelian, laporan penjualan barang, dan waktu pembelian, selanjutnya yaitu berkas induk persediaan bahan baku perpetual. Ada selanjutnya itu permintaan bahan baku, jadwal angkutan biaya, berkas induk persediaan bahan baku. Pencatatan dan penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan atau valuation itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK atau ETAP dan IFRS. Stock of name dan dokumentasi stock of name. Stock of name itu sendiri merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan perhitungan persediaan stok barang yang masih tersimpan di dalam gudang untuk kemudian dipasarkan. Slow moving bed stock, consignment, in transit. Perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai persediaan terdiri atas 3. Yang pertama yaitu bahan pembantu, bisa berupa bahan bakar atau lainnya. Yang kedua, barang dalam perjalanan atau good in transit. Artinya, barang tersebut belum sampai ke gudang perusahaan, namun sudah dilakukannya pembelian atau pemesanan. Yang ketiga, barang konsinyasi, atau bisa disebut pula seperti barang titipan. Barang konsinyasi ini terdapat ada 2. Yang pertama, consignment out, yaitu barang pada perusahaan yang dititipkan ke perusahaan lain untuk dibantu menjualkannya. Yang kedua yaitu consignment in, merupakan barang dari perusahaan yang lain yang dititip ke perusahaan milik kita. Perlu diketahui untuk consignment in ini persediaannya tidak dianggap sebagai persediaan dari perusahaan milik kita.
kemungkinan temuan dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama yaitu persediaan sudah dikirim namun belum dicatat. Yang kedua, pemakaian persediaan belum dicatat secara benar, yaitu ketika ada persediaan tetapi tidak dicatat dengan tepat. Yang ketiga, pembelian sudah dicatat namun barangnya belum diterima. Hal ini bergantung pada penilaian pembeliannya, baik itu FOB Destination Point atau FOB Shipping Point. Yang keempat, barang sudah diterima namun belum dicatat sebagai pembelian. Ketika kita melakukan stop oknem, akan teridentifikasi barang yang berlebih. Namun sesungguhnya itu merupakan barang yang telah datang namun belum dicatat. Untuk poin kelima yaitu pembelian dicatat terlalu besar. Hal ini dapat berdampak pada stok oknem yaitu adanya barang yang berkurang atau barang yang kurang. Poin keenam yaitu pembelian tanpa otorisasi. Poin ketujuh, persediaan dicuri atau hilang atau diselewengkan. Poin ke-8, perhitungan persediaan tidak benar. Yang ketiga, penilaian persediaan yang tidak benar. Baiklah, berikutnya itu saya Monika Cahyani akan menjelaskan prosedur untuk pemeriksaan komplianitas. Yang pertama yaitu kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol persediaan. Yang kedua itu kita harus menarik kesimpulan mengenai internal kontrol persediaan. Dalam mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol persediaan, auditor harus memahami pengendalian internal, yaitu dengan melakukan wawancara, flowchart, atau melalui internal kontrol kuesioner. Seperti yang sudah saya contohkan, salah satunya yaitu internal kontrol kuesioner persediaan. Yang pertama yaitu apakah kegiatan mengawasi atau melakukan perhitungan atau menyusun ikhtisar hasil perhitungan terlepas dari penguasaan secara fisik atas barang. Jika perusahaan melakukan kegiatan tersebut, maka kita beri tanda checklist pada kolom ya. Jika tidak, beri tanda pada kolom tidak. Berikutnya itu yang kedua, dilakukan pisah batas atau cut off atas penerimaan dan pengeluaran barang selama stok oknem. Jika perusahaan melakukan kegiatan tersebut, maka kita akan beri tanda checklist pada kolom ya. Yang ketiga, pembelian barang terpisah dari bagian akuntansi. Jika perusahaan melakukan kegiatan tersebut, maka kita beri tanda checklist pada kolom ya. Berikutnya yaitu apakah pembelian barang terpisah dari bagian penerimaan barang? Jika perusahaan melakukan kegiatan tersebut, maka kita beri tanda checklist pada kolom ya. Cara kedua yaitu kita harus melakukan tes transaksi atau compliance test menggunakan purchase order. Yang ketiga yaitu kita harus melakukan tes transaksi pemakaian bahan baku dengan sampel material requisition. Yang keempat yaitu kita harus melakukan tes transaksi penjualan dengan sampel faktur penjualan. Prosedur untuk pemeriksaan compliance test yang kedua itu menarik kesimpulan mengenai internal kontrol persediaan. Jika kita tidak menemukan kesalahan, berarti internal kontrol persediaan berjalan efektif. Maka substantive test persediaan bisa dipersempit. Berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yaitu yang pertama kita harus melakukan observasi atas stok oknem atau perhitungan fisik persediaan yang dilakukan perusahaan. Di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu pada kode barang IVT010 yaitu dengan nama barang part ABC78 memiliki kuantitas pada catatan yaitu 90 unit, tetapi pada stok oknem pemeriksaan fisik tersedia 100 unit. Maka kita mendapatkan selisih lebih 10 unit. Keterangan yang diberikan yaitu ada retur barang tetapi stoknya belum diupdate oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu part ABC70 memiliki kuantitas pada catatan 70 unit.
Tetapi pada stock of name pemeriksaan fisik tersedia hanya 50 unit, maka kita mendapatkan selisih kurang sebanyak 20 unit. Pada keterangan dijelaskan itu ada return barang tetapi belum update stok. Prosedur pemeriksaan substantif tes atas persediaan. Yang ketiga yaitu mengirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kelima yaitu melakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keenam, periksa cukup atau tidaknya allowance for slow moving atau barang yang bergerak lambat, barang yang rusak, dan barang yang ketinggalan moda. Yang ketujuh itu periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Yang kedelapan, periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Yang sembilan itu periksa jawaban konfirmasi dari bank. Selanjutnya itu langkah ke-10, periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Langkah 11 yaitu seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan proses berikut. Yang pertama, minta rincian good in transit per tanggal neraca. Selanjutnya, periksa mathematical accuracy. Selanjutnya itu periksa subsequent clearance. Yang ke-12 yaitu buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. 13. Periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.